Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat ayahanda kita bersama pimpinan pesantren Kodar Darul Quran Islami Kiai Haji Helmi Abdul Mumin LC, mata Allah bituli hayatihim, amin. Yang terhormat Direktur Pendidikan Pesantren Kodar Darul Quran Islami Dr. Andes Dr. Samsyurizal SIMPDI. Kemudian yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini Al-Ustaz Ishaq Madura, kemudian Al-Ustaz Manharul Latif, serta rekan-rekan para santriawan aliyah Ummul Qura Al-Islami. Selamat malam semuanya. Baik, alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi ya, akan mengadakan seminar atau praktek kajian fikih memandikan dan mengkafani jenazah. Ada yang mau jadi jenazah? Ada? Nebrok. Kalau ada nebrok nggak cukup kain kafannya ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Biro Pendidikan. Masya Allah ya, Ustaz Manharni kece banget ya, memberikan wadah kepada kita para santri untuk belajar, untuk nanti terjun, apalagi mu'alim nih, nanti mau jadi alumni. Ada tetangganya meninggal, suruh mandiin gak bisa, waduh, malu. Makanya teman-teman perhatiin, jangan sampai ada yang kelewat. Nanti kata Ustadz Ishaq 7 lapis, makanya malah 3 lapis kain kafannya, salah nanti ya. Jadi benar-benar diperhatikan. Langsung saja kita buka seminar kita, praktek kajian fikih kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Hadithnya Al-Fatihah. Baiklah, berikutnya sebelum kita mulai sesi kajian, kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Manharul Latif sebagai perwakilan dari Biro Pendidikan Pesantren Kodar Darul Quran Islami. Pada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina mudahum amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Langsung saja ya, karena waktunya mepet. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian praktek, yaitu mengkafani dan memandikan jenazah. Kami selaku perwakilan dari Biro Pendidikan, insya Allah pada malam hari ini akan mengadakan kegiatan tersebut. Nanti para santri dari kelas 1 PK, 4, KPK kelas 5 dan kelas 6 mohon diperhatikan, karena nanti ada 2 sesi. Kalian ini bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi nanti langsung praktek. Jadi nanti dari Ustaz Ishaq menjelaskan terkait cara mengkafani, cara membandikan, kemudian dari setiap angkatan itu nanti mempraktekkan, nanti sekaligus akan dilihat dan langsung akan diajarkan. Bisa dipahami? Kami perwakilan dari Biro mengucapkan terima kasih yang banyak kepada segenap panitia yang telah berjuang untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap santri aliyah yang berkenan mengikuti acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan bisa menjadikan ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin ya rabbal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan praktek kajian fikih memandikan dan mengkafani jenazah resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Manharul Latif atas sambutan sekaligus pembukaan. Ya, Ustaz. Oke teman-teman, lanjut kita ke acara inti. Kami yakni praktek
membandikan dan mengkafani. Jadi yang bawa catatan, yang bawa kurasa perlu ditulis, silahkan ditulis. Ya, yang muallim diperhatikan baik-baik. Kita panggil pemateri kita Al-Ustaz Ishaq, pada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan muassis Al-Ma'had KM Abdul Muhsin Jalsi, dan juga sama-sama kita memuliakan Direktur Pendidikan Dr. Samsul Hijr, dan juga yang saya hormati Biro Pendidikan yang mana diwakili oleh Ustaz Manhan, dan juga yang saya cintai santri putra yang hadir di tempat ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tidak terhingga, tidak terbatas, yang Allah berikan kepada kita, yang utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan agung Nabi kita Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengajari kita mengenal Allah, mengenal syariat. Para hadirin kita bisa berkumpul, bermuajahat di tempat ini. Semoga perkumpulan kita ini, perkumpulan ini mendapatkan suatu ridha dari Allah. Amin. Mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dengan pembahasan masalah jenazah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul, tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwasanya kita akan meraktek mengurus jenazah, tajhizul jenazah, tajhizul mayyit, merawat jenazah. Ini juga kita sudah tahu ya, sudah maklum bahwasannya kita pasti akan mengalami kematian, ya, pasti akan mati, ya, pasti akan meninggal. Bagaimana cara atau bagaimana mengurus ketika seseorang tersebut meninggal? Nah, kita akan mempraktekkan hal itu. Ya, mengurus jenazah itu ada 4 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, memandikan mayit. Yang kedua, mengafani mayit. Kemudian yang ketiga, mensolati. Dan yang terakhir, menguburkan. Ketika seseorang meninggal itu ada fasenya, ada
tahapannya. Ada yang melalui proses sakit, kemudian sakaratul maut, kemudian yang meninggal. Ada yang nggak ada proses sakit, kecelakaan atau bagaimana, kemudian dia langsung meninggal, ya nggak? Nah, andaikan seseorang tersebut proses sakit, langkah yang kita lakukan, langkah awal diusahakan jenazah tersebut menghadap kiblat, diusahakan menghadap kiblat. Bagaimana posisinya menghadap kiblat? Dengan cara seperti ini, dengan posisi agak miring. Nah, nanti akan miring begini ketika sudah mendekati suatu kematian. Nah, nanti agak agak diganjel. Nah, biar harapannya dia meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Atau kalau posisi kepala sebelah sana tadi sama aja, agak dimiring. Kalau posisinya istidbar kiblat, kalau bisa kita putar posisi tempat tidur. Posisi begini atau kepala di sini. Dengan agak diangkat kepalanya, tadi harapannya kita bisa menghadap mayit tersebut meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Itu harapannya. Nah, ketika seseorang tersebut mau sakaratul maut, ya, bagi kita kerabat-kerabat yang ada yang hadir, diusahakan mentalkin siapa yang sekiranya yang dekat dengan dia di sampingnya untuk mentalkin jenazah, mentalkin orang yang sakaratul maut itu, ditalkin dengan pelan-pelan dengan kalimat syahadah atau dengan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la dekat telinganya, asyhadu an la ilaha illallah, atau kalimat la ilaha illallah didekatin di telinganya. Jangan terus menerus, tidak dianjurkan terus menerus, karena posisi sakaratul maut itu hatinya ibarat galau, ya, hatinya galau, kemudian bingung semua. Karena apa? Karena dia takut, khawatir bagaimana dicabut ruhnya. Karena kata Kanjeng Nabi, ruh dicabutnya itu rasanya seperti 300 tusukan atau sayatan pedang, rasa sakitnya. Nah, Kanjeng Nabi pun ketika dicabut, beliau mengeluarkan keringat, karena itu isyarah bahwasannya dicabutnya roh itu melelahkan alias capek itu, sehingga biasanya orang-orang kalau habis olahraga kan keringetan ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dicabutnya roh itu sangat berat. Setingkat Kanjeng Nabi aja mengeluarkan keringat, apalagi ya setingkat kita. Seperti itu ya. Kita talqin di telinganya kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadah. Yang lainnya yang hadir dianjurkan untuk qiraatul Quran, terutama surah Yasin. Surah Yasin, kenapa kok dikhususkan surah Yasin? Ada hadis Kanjeng Nabi ya, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah rahmati dari kalian dengan surah Yasin. Karena Yasin itu merupakan qalbul Quran, hatinya Al-Qur'an. Hatinya orang yang sakaratul maut itu lagi bergejolak, lagi galau, lagi bingung. Dibacakanlah surah Yasin, terutama surah Yasin, sehingga nanti insya Allah dimudahkan ketika dicabut. Ada hadis Kanjeng Nabi yang lain,
dikatakan ma min mayyitin taqra'u alaihi yasin illa hawanallahu alaihi syiddatal nazr. Kata Nabi, tidak ada dari mayit ketika kita bacakan kepada mayit tersebut surah Yasin kecuali Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Harapannya seperti bacakan surah Yasin. Yang saudara-saudaranya kalau bisa jangan putus. Kadang kan kita ada yang baca udah capek, udah takutnya pas lagi dicabut dengan kita baca Yasin, insya Allah ruhnya keluarnya dengan pelan atau tidak terasa. Seperti itu dengan bertanya baca surah Yasin. Ya, karena apa? Dikatakan oleh Kanjeng Nabi di qalbi syai'in sirrul khas. Di dalam Al-Quran sirrul khasnya itu di surah Yasin. Makanya kita perbanyak surah Yasin. Anak-anak nih lagi galau, lagi apa, perbanyak surah Yasin. Insya Allah ada solusinya. Tidak ketika nazar aja, tapi ketika kamu punya problem atau bagaimana, kamu baca surah Yasin, insya Allah Allah lapangkan lagi, Allah berikan solusi dengan membacaan surah Yasin. Kemudian setelah kita talqin, orang tersebut mengikuti apa yang kita talqin, nggak usah diulang lagi. Biar apa? Biar akhir apa yang dia ucapkan kalimat la ilaha. Harapannya seperti hadis Kanjeng Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir dari apa yang ia ucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Itu harapannya. Ketika dia menirukan kalimat la ilaha illallah, dia mengikuti la ilaha illallah, jangan dituntun lagi selama dia tidak berbicara hal-hal yang lain. Insya Allah dengan hadis tersebut orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ketika mayit ini sudah jelas, sudah meninggal, sudah dicabut ruhnya, ketika mayit tersebut ada yang posisinya matanya ke atas atau kemana, terbuka matanya, itu kita dianjurkan untuk menutup dengan membaca kalimat, dengan didoain Bismillah wa ala millati Rasulillah. Baru kamu doain atau maufir siapa yang meninggal, fulan, apa warfa' darajatahu, kalau di dalam hadis itu warfa' darajahu fil mahdiin, itu wafsah lahu di qabrihi wa nawwir lahu qabrahu wa khluhu min aqibihi, baru ditutup. Hadisnya gitu. Sudah ditutup, jangan sampai itu jelek begitu ya, jangan mempunyai prasangka kalau matanya terbuka seperti itu berarti itu jelek. Tidak, karena ruh itu ketika dicabut ke atas sama malaikat, dia mengikuti ruh tersebut. Ketika mengikuti, sedangkan jasadnya sudah tidak bisa bergerak, ini tidak bisa kembali lagi. Tidak, jangan sampai menganggap berarti itu jelek. Tidak, karena dia itu kemana? Ketika ruh dicabut, dia pergi mengikuti atau memandang ruh dibawa oleh malaikat. Ya, ketika sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Apakah pembuktiannya bagaimana? Salah satu tandanya ketika seseorang, kan orang bingung, apakah ini sudah meninggal apa belum, kan begitu. Kayaknya masih hangat, kan begitu. Kamu lihat tanda-tandanya. Kemarin saya melihat yang di mana, bapaknya Ustazah itu kan dulu sempat dia, orang tua istrinya nggak tahu ini apa sudah meninggal apa belum. Saya dipanggil, kemudian saya perhatiin dengan ciri-ciri yang ada di kitab itu. Hidungnya biasanya agak bengkong, agak bengkong,
kemudian ininya ke bawah semua. Makanya biasanya kan langsung diikat gitu. Soalnya ini sudah nggak ada kekuatan, udah turun ininya. Gitu. Kemudian nanti keningnya itu agak ke dalam. Posisinya itu tanda-tandanya agak ke dalam. Kemudian persendian ini agak lepas gitu, agak ini apa ya, agak begini untuk persendiannya. Jadi dia kalau sudah meninggal gitu. Dan juga telurnya ya, baitoknya itu ke dalam. Kalau perhatiin nanti ketika meninggal sambil diraba itu ternyata kalau nggak ada, ini sudah meninggal, udah ke dalam ya. Dan ininya nggak begini nih, kalau udah meninggal turun begini. Nah itu berarti sudah meninggal, sudah jelas meninggal. Tapi kalau ingin pembuktian ya dibawa ke rumah sakit lebih akuratnya. Tapi itu tanda-tandanya seperti itu. Kalau sudah memenuhi tanda-tanda itu sudah berarti sudah positif meninggal. Kemudian langkah berikutnya ketika seseorang itu meninggal, kan posisinya masih hangat, ininya masih bisa digerakkan. Kita diusahain bajunya itu dibuka, sama baju sama mungkin celana, kalau dia pakai celana atau sarung dibuka. Kalau nggak memungkinkan untuk, kan nggak bisa ya agak lepas, digunting. Kalau nggak digunting. Kemudian kalau memang pakai celana ya tadi ditarik kalau bisa, kan masih hangat. Kalau masih hangat ya dia belum kaku. Nah, kalau biasanya kalau udah dingin tuh baru dia nanti udah kaku, udah susah. Nah, dilepas, kemudian ditutup sama izar itu, sama samping kalau biasanya yang panjang tuh. Ditutup. Kalau seumpama kamu, kalau Kanjeng Nabi itu sujia bibur dihbarah, Kanjeng Nabi ditutup sama kain yang kesukaannya. Sujia bibur dihbarah itu yang belang. Kanjeng Nabi sukanya pas itu belang dari burdi hibarah di Yamani. Nah, beliau ditutupin pakai kain itu. Andaikan kamu, seumpama kamu punya kain kesukaan, kain favoritnya apa kesukaan, boleh, dianjurkan juga pakai kain itu. Nanti ditutup, ininya begini, taruh di bawahnya biar nggak terbuka nantinya. Ini juga karena ini mayitnya gede banget. Ini nanti biar nggak terbuka aja kalau ada angin atau apa, jadi biar nggak terbuka. Nah, setelah itu ketika kan kita proses mau mandiin jenazah ini, ya nggak? Jadi sebelum memandikan jenazah kita harus mempersiapkan kain kafannya. Karena ketika nanti dimandiin, posisi ini kan harus langsung ke kafan. Makanya kain kafannya sebelum memandikan jenazah harus disiapin dulu, harus dipotongin, setelah selesai taruh ini nanti dimandikan. Kafannya sudah disiapin. Nah, ini kita mandiin jenazah. Biasanya kita mandiin jenazah kan di masyarakat sudah dibikinin tuh, ya enggak? Dibikinin tempat mandiin jenazah. Ada sebagian daerah kalau di Jawa Timur tuh di Pangku ada yang mangkuk 2 orang, 3 orang mandiinnya. Kalau di kita sudah ada tempat alat mandikannya, ya. Nah,